Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Meliana di pembelajaran kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Mari mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah kalian hadir? Bilqis, Hadir. Nasya, Hadir. Mutia, Hadir. Zahira. Hadir. Baik, sepertinya semuanya sudah hadir ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat tumbuhan melalui dongeng pohon apel yang tulus. Melalui dongeng tersebut kita menjadi tahu bagaimana cara tumbuhan dan manfaatnya. Anak-anak, coba sebutkan judul dongeng yang kita pelajari kemarin. Pohon apel yang tulus. Ya, benar, pohon apel yang tulus. Dan kita juga telah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan menggunakan daun-daun kering yang berguguran. Di akhir pembelajaran, kita juga menyanyikan lagu yang berjudul Cemara untuk lebih mengenal tentang pohon cemara. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu minta untuk kalian membagi kelompok yang terdiri dari 2 anggota saja. Jika kalian sudah membuat kelompok, Ibu meminta satu anggota dari perwakilan kelompok membacakan teks dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Mari teman-teman yang lainnya menyimak dongeng pengembara dan sebuah pohon dengan seksama yang akan dibacakan oleh Zahira dan juga Nasya. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cadang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari perwakilan kelompok yang sudah berani membacakan teks di depan. Dan selanjutnya Ibu meminta kalian untuk berdiskusi, 2 orang bergabung dengan kelompok yang lainnya. Setelah kita mendengarkan dongeng tersebut, itu adalah perkataan dari pohon yang merasa marah karena dia dianggap tidak berguna.
karena tidak memiliki buah sama sekali. Sungguh ucapan yang sangat tidak baik yang dilakukan oleh pengembara tersebut. Nah, anak-anak, dari dongeng tersebut kita menjadi tahu bahwa tidak semua pohon yang tidak memiliki buah itu tidak berguna. Artinya, semua pohon itu berguna. Contohnya, pohon yang tidak memiliki buah namun ia memiliki daun yang lebar seperti pohon besar tadi. Nyatanya lebih bermanfaat sebagai tempat berteduh dan beristirahat yang nyaman bagi para pengembara. Anak-anak, berdasarkan dongeng tersebut yang tadi sudah dibacakan oleh teman kalian, Zahira dan Nasya, hal baik apa yang dapat kita petik dari dongeng yang tadi sudah dibacakan? Anak-anak, apakah kalian ingat lambang dari sila-sila Pancasila itu ada apa saja? Ya, benar, yaitu ada rantai emas. Rantai emas di bagian kanan bawah perisai Garuda Pancasila melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Belajar berterima kasih. Berterima kasih adalah cara untuk kita bersyukur yang paling sederhana. Saat teman-teman bersyukur, akan muncul rasa harga diri yang meningkat. Dengan begitu, teman-teman tidak akan merasa iri atas keberhasilan yang diperoleh oleh orang lain. Hidup akan menjadi lebih ringan saat mengucapkan terima kasih sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Untuk mengetahui cara kita bersyukur kepada tumbuhan dan hewan, kita simak percakapan antara Beni, ayah, dan ibu. Mari kita simak bersama-sama. Hari itu Beni bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Lalu ayah menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Beni kemudian bertanya kembali, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur, ayah?" Ayah pun menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hatinya. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang sombong." Kemudian karena Beni penasaran, akhirnya ia bertanya lagi kepada ayahnya, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Lalu ayah pun menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan juga hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada sesama manusia." Kemudian ibu pun datang dan menjawab, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak boleh memetik bunga dan daun-daun secara sembarangan." Kemudian Beni pun masih bertanya kembali, "Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan, ayah?" Kemudian ayah pun menjawab, "Cara berterima kasih kita kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan dan kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Tidak menyiksa hewan, orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-temannya. Selain itu, Tuhan juga mencintai orang-orang yang pandai bersyukur." Nah, itu tadi adalah percakapan dari Beni, ayah, dan juga ibu tentang cara bersyukur kepada sesama manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Melalui percakapan tadi, kita juga dapat mengambil pelajaran tentang cara-cara bersyukur. Kemudian kita juga harus selalu hidup bersyukur agar kita dicintai oleh Tuhan. Perilaku bersyukur itu merupakan contoh sikap orang yang rendah hati. Nah, apakah kalian masih ingat tidak kebalikannya dari orang yang tidak rendah hati? Ya, orang yang tidak bersyukur atau tidak rendah hati ini biasanya adalah orang-orang yang sombong. Kemudian untuk menghindari sifat sombong ini kita harus selalu bersyukur. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan bertanya, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Ya, jika sudah, ibu akan memberikan pertanyaan sedikit. Apa yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak? Ya, benar, menghargai tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Lalu, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini?
Ya baik, rahasia syukur kita terhadap sesama manusia seperti yang terdapat dalam lambang dari sila-sila Pancasila. Pertanyaan terakhir yaitu, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Baik, sepertinya semuanya sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini. Sepertinya pembelajaran hari ini selesai sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.